Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriani, NPM 2018-02-0082, mahasiswa STIMIK Handayani Makassar, jurusan Teknik Informatika. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai metode spiral. Langsung saja. Pengertian spiral model atau model spiral. Model spiral merupakan penggabungan dari model prototyping dan model waterfall. Model prototyping yang fokus pada penyajian atau presentasi kepada user dengan format input dan output, kemudian perangkat lunak akan dievaluasi. Sedangkan metode waterfall yang fokus kepada proses pengembangan perangkat lunak yang sistematis atau berurutan. Pada metode spiral ini menekankan pada analisis risiko setiap tahapnya. Berikut ini adalah model atau gambar mengenai metode spiral. Bentuknya seperti lingkaran. Kemudian ada risk analysis, planning, liaison, system evaluation, construction and release dan engineering. Selanjutnya yaitu fase spiral model. Yang pertama yaitu identification. Identification bertujuan untuk mengumpulkan kebutuhan bisnis di dasar spiral. Identifikasi persyaratan sistem, subsistem, dan unit. Fase ini juga mencakup komunikasi antar user dan development. Yang kedua yaitu desain. Fase ini dimulai dengan mendesain konseptual di dasar spiral yang melibatkan desain arsitektur, desain logis dari modul, desain produk fisik, dan desain akhir. Yang ketiga yaitu contracts or build. Fase ini mengarah pada produksi produk perangkat lunak yang sebenarnya pada tiap spiral. Yang keempat yaitu evaluation and risk analysis. Pada fase ini mengidentifikasi, memperkirakan, dan memantau kelayakan teknis dan risiko. Manajemen. Selanjutnya yaitu model spiral. Model spiral dibagi menjadi sejumlah aktivitas kerangka kerja. Disebut juga wilayah tugas, di antara 3-6 wilayah tugas. Adapun tahap-tahap model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap liaison. Pada tahap ini membangun komunikasi yang efektif di antara pengembangan dan pelanggan. Yang kedua yaitu tahap planning atau perencanaan. Pada tahap ini ditentukan sumber-sumber informasi, batas waktu, dan informasi-informasi yang dapat menjelaskan proyek. Yang ketiga yaitu tahap analisis risiko, yaitu mendefinisikan risiko, menentukan apa saja yang menjadi risiko, baik teknis maupun manajemen. Yang keempat yaitu tahap rekayasa atau engineering, pembuatan prototipe atau pembangunan satu atau lebih representasi dari aplikasi tersebut. Yang kelima yaitu tahap konstruksi dan pelepasan atau realis. Pada tahap ini dilakukan pembangunan perangkat lunak yang dimaksud, diuji, diinstal, dan diberikan sokongan tambahan untuk keberhasilan proyek. Yang keenam yaitu tahap evaluasi. Pelanggan, pemakai, pengguna biasanya memberikan pemasukan berdasarkan hasil yang dapat dari tahap engineering dan instalasi. Adapun kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama yaitu sangat mempertimbangkan risiko kemungkinan munculnya kesalahan sehingga sangat dapat diandalkan untuk pengembangan perangkat lunak skala besar. Yang kedua,
Pendekatan model ini dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sangat baik dengan menggabungkan model waterfall ditambah dengan pengulangan-pengulangan sehingga lebih realistis untuk mencerminkan keadaan sebenarnya. Yang ketiga, baik pengembangan maupun pemakai dapat cepat mengetahui letak kekurangan dan kesalahan dari sistem karena proses-prosesnya dapat diamati dengan baik. Kekurangan yang pertama yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan perangkat lunak cukup panjang. Demikian juga biaya yang besar. Yang kedua, sangat tergantung kepada tenaga ahli yang dapat memperkirakan risiko. Yang ketiga, terdapat pula kesulitan untuk mengontrol proses. Sampai saat ini, karena masih relatif baru, belum ada bukti apakah metode ini cukup handal untuk diterapkan. Yang keempat, meyakinkan konsumen, khususnya dalam situasi kontrak, bahwa pendekatan evolusioner bisa dikontrol.